Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Bapak Polri, TNI, Bapak Secam, Bapak PCM, PDM, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pimpinan ketua, pimpinan daerah, ketua pencabang, Aisyah Masaran, dan seluruh ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Sragen yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya hadir di sini dalam acara Milad Aisyah. Usianya adalah 107 tahun. Mari Bapak Ibu semuanya kita menelisik 107 tahun itu seperti apa Indonesia dan perempuan ketika itu. Tahun 1900 sampai 1904 R.A. Kartini menggelorakan sebagai kalangan ningrat, dan beliau itu bukan istri yang keempat. Dan ketika usia 12 tahun beliau itu dipingit tidak boleh keluar. Bahkan mengundang ibunya pun tidak boleh mengundang ibu, harus mengundang Kak Mbak. Karena apa? Karena ibunya itu hanya selir. Kemudian Putri Mahardika berdiri tahun 1912 sampai 1920. Putri Mahardika merupakan sandingannya Budi Utomo, hanya bertahan 8 tahun. Saat itulah Muhammadiyah sangat menghormati Aisyah, ibu-ibu perempuan kala itu yang usianya baru masih remaja kecil, sekitar belasan tahun, dibimbing oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di musola yang ada di Kauman, menjadi cikal bakal generasi perempuan-perempuan yang jumlahnya hanya 6 orang. Hanya 6 gadis belia yang usianya sekitar 19 tahunan itu berenam mendirikan Aisyah. Dan sampai sekarang sudah 107 tahun masih tetap eksis dan semakin mengglobal. Kemudian ibu semuanya, kalau kita melihat, meneropong dan mempelajari sejarah Aisyah ketika mendirikan TK Aba, disebut saat itu adalah TK Frobel. Kenapa Frobel namanya? Ibu tahu enggak kenapa namanya Frobel? Karena ibu Aisyah yang kala itu masih belia, belajar melintasi bermil-mil jauhnya, belajar di Jerman pada seorang tokoh pendidikan yang namanya Pak Frobel. Pak Frobel ketika itu punya konsep belajar sambil bermain dan bermuatan atau berbasis religius. Konsep itulah yang kemudian dikembangkan oleh Aisyah, di mana 1917 berdiri, 1919 mendirikan TK Aba atau Frobel.
yang kemudian tahun 1923 menjadi TK Aba. Yang kita tidak habis pikir ibu-ibu, saat itu tidak ada internet. Saya yakin ibu kalau buka sekarang internet cari problem pasti ketemu. Tapi kala itu 107 tahun yang lalu, dari mana ilmu itu didapatkan? Itulah menunjukkan ibu bahwa Aisyah luar biasa, sudah mengglobal sejak lahirnya. Itu mengindikasikan seperti itu. Belajar di Pak Frobel, tokoh seorang Jerman yang itu 105 tahun yang lalu. Oleh karena itu ibu semuanya, ibu Aisyah harus bisa menjadi role model dimanapun berada, di rumah, di pekerjaan, maupun diri sendiri, untuk selalu berusaha menjadi role model. Yang unik lagi adalah tahun 1921 mendirikan Musola Aisyah. Dan Musola Aisyah itu didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan dakwah, mengaji, cara belajar mengaji dan sebagainya, juga pemberdayaan masyarakat. 1923 Aisyah mengadakan literasi membaca dan menulis. Literasi itu apa, Bu? Halo ibu, literasi itu apa? Ibu-ibu, nah, simak ke sini. Literasi jadi tahun 1923, Bu. Ibu belum lahir toh? Itu Aisyah sudah mengadakan kegiatan pemberantasan buta huruf baca dan tulis. Yang istilah kerennya sekarang adalah literasi. Dan literasi itu kemudian 1928 bersama menjadi pendiri penggagas pertama berdirinya organisasi perempuan Indonesia yang 80% pimpinannya adalah pimpinan pusat Aisyah kala itu. Jadi dimanapun berada, Aisyah selalu menjadi pelopor pada zamannya kala itu. Maka ibu semuanya, ibu Aisyah yang kerja di TK, di sekolah, di rumah sakit, harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau ayat Al-Quran fa'idha farud fansab itu menggambarkan bahwa satu kegiatan selesai, mengerjakan kegiatan yang lainnya dengan sungguh-sungguh, maka kita maknai sungguh-sungguh itu adalah berprestasi. Ibu semuanya yang saya cintai, jadi kala itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memiliki pemikiran jauh ke depan bakal nanti penghormatannya kepada Aisyah seperti yang disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bihasanil. Jadi ibu semuanya, beruntunglah ibu, ayat ini memberikan pemahaman bagi kita semuanya bahwa penghargaan sebagai orang yang beriman. Kita semuanya ini beriman, dan beriman itu kemudian Allah akan melipat gandakan setiap aktivitas kita. Kita diberi kesempatan untuk buat kebaikan, maka kita tidak boleh lupa harus menyongsong menerima sebuah nilai itu. Ibu-ibu yang saya hormati yang di belakang sana, masih bertahan untuk menyimak ya Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mau menyimak dengan baik, insya Allah masuk surga.
Ibu-ibu yang mau mendengarkan dengan tumanina, insya Allah masuk surga. Amin. Itulah ibu-ibu Aisyah, insya Allah masuk surga. Amin. Saya pelan ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sudah mengirimkan apa yang menjadi gagasan saya. Saya teruskan sedikit sejarah di awal berdirinya dulu. Kemudian 1926 ketika 23 mengajari literasi membaca menulis, 1926 mendirikan Suara Aisyah, satu-satunya Suara Aisyah majalah yang sudah hampir satu abad itu 98 tahun masih eksis, satu-satunya di dunia. Apa kita tidak bangga semuanya? Kemudian 1931 sudah berpikir siapa penggantiku. Itu kan suatu konsep pemikiran yang luar biasa yang kita tidak habis pikir, kok pinter-pinter jadi Aisyah itu. Kemudian mendorong lahirnya generasi-generasi muda, yakni Nasihatul Aisyah. Dan tahun 1930 itu mendirikan namanya bagian-bagian. Ada bagian Azhariyat, ada bagian yang namanya Wal Asri yang sifatnya untuk memberikan dakwah, pengajian-pengajian dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang kita dapatkan sekarang ini? Sekarang ini di Aisyah se-Jawa Tengah ada 4.523 pendidikan Aisyah terbanyak di Indonesia. Dan Aisyah Jawa Tengah memiliki 9 rumah sakit Aisyah, bukan miliknya Muhammadiyah. Dan 9 itu terbanyak di Indonesia dari 15 rumah sakit di Indonesia milik Aisyah. Dan kita punya panti asuhan sebanyak 51. Ada yang panti asuhan lansianya 3. Dan kemudian kita memiliki klinik sejumlah 15 poliklinik. Saya nggak tahu Sragen punya poliklinik ya? 1. Besok tahun ini harus menjadi rumah sakit. Bagaimanapun caranya, pokoknya saya lama periode saya harus meresmikan di Sragen rumah sakit Aisyah Sragen. Jadi itu Bu, nanti cabang-cabang mendirikan poliklinik. Gak usah kirim bapak-bapak, ibu-ibu bisa loh. Nanti bapak-bapak kita seleb. Ibu Aisyah itu di Kudus itu ada rumah sakit Aisyah besar 2. Itu Muhammadiyah tidak punya. Jadi sekali-kali Ibu Aisyah harus lebih mungkin. Ibu Aisyah kalau tarwa kan pinter, saya itu dijambi duit dari mana-mana kok. Ibu yang saya hormati, tema yang diangkat itu menggambarkan tema yang bagaimana Aisyah sudah abad yang kedua ini sudah akan masuk ke mancanegara, ke lintas benua, lintas negara. Artinya bahwa pemikiran, jangkauan pemikirannya sudah sampai melintasi agama, bangsa dan negara, yang artinya kita maknai bahwa tema mengokohkan dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Kalau mengokohkan yang sudah ada maka kita kuati. Nah, yang memperluas maka yang ke depan untuk abad kedua harus Aisyah ada peningkatan yang berarti. Kalau 107 tahun yang lalu Aisyah yang katanya masih anak-anak muda sudah berpikir tentang trouble, apalagi di era sekarang, era teknologi informasi, Aisyah harus sudah betul-betul lebih memperluas lagi dakwahnya di segala penjuru dunia. Maka kemarin ketika anak saya itu mengikuti kegiatan MSIP, MSIP kalau salah,
mau kuliah luar negeri, diminta jangan kembali ke Indonesia ya, menetap saja di Amerika atau di mana. Itu sekarang bagaimana kita lebih bisa jangkauannya luas untuk ke seluruh dunia. Ibu-ibu yang saya hormati, tentu era teknologi menjadi cara kita berpikir lebih cepat lagi, lebih terengginas lagi, apalagi dakwah kita hanya dakwah yang bisa menjangkau pada seluruh elemen masyarakat, terutama dengan programnya Qaryah Thayyibah Aisyah. Maka saya minta pimpinan daerah Sragen, setidaknya setiap cabang itu kalau senang atau mau, cobalah didirikan Qaryah Thayyibah Aisyah. Disitulah dakwah komunitas semakin kita perluas dengan berbagai aktivitas kegiatan yang berarti. Ibu yang saya hormati, di era sekarang ini semuanya serba kompleks, sehingga dunia pendidikan, dunia organisasi, dunia lembaga dituntut untuk bisa menyelesaikan kompleksitas kehidupan yang ada. Kompleksitas itu tentu banyak hal. Kompleksitas terkait dengan persoalan kemiskinan, kompleksitas terkait dengan persoalan pendidikan, kompleksitas terkait dengan persoalan kesehatan telah menjadi suatu tempat media sarana yang harus kita kerjakan di dakwah kita bersama. Sehingga itu semuanya, ibu-ibu guru, ini guru TK ya. Coba saya ingin lihat guru TK yang dari itu. Kok sedikit ya? Harusnya banyak. Oh, yang sebelah kanan saya ini. Oke. Bu guru TK pun sekarang sudah menghadapi persoalan ketika menghadapi putra-putri kecil yang dulu itu kok gini ya gampang, karena sekarang kok begini sudah mengenal HP dan sebagainya sehingga sulit. Inilah tantangan kita. Bagaimana kita tidak mungkin terhindar dari aktivitas internet dan sebagainya, tapi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan mampu menjadikan media internet menjadi media untuk mengembangkan anak-anak kita. Duit lain kali itu bikin aula yang ada AC-nya gitu, sehingga juga kipas-kipas. Sekarang itu kan langsing-langsing ya, maaf ya, saya kan sedang langsing ya, sehingga ya mohon perhatiannya gitu. Kalau mau dikasih kipas anginnya yang banyak gitu. Oke. Ibu semuanya, telah terjadi kerusakan besar-besaran seperti itu sudah digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Allah sejak awal sudah menyampaikan ketika dialog Allah dengan malaikat bahwa Allah menyampaikan akan aku ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Malaikat berontak, kami ini selalu memujimu ya Allah. Apakah aku akan ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Memang real, tapi Allah tahu kan manusia diberi akal pikiran. Disitulah wujud apalah ta'lamu dan apalah ta'lamu. Ibu-ibu yang saya hormati, inilah menggambarkan bahwasannya akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana itu sudah akan ada. Sekarang itu menjadi tantangan Aisyah untuk menyukseskan tema dakwah, tema mulai kali ini mengokohkan dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Dan memang real akhirnya bahwasanya dalam disampaikan dalam Al-Rum ayat 41, Nuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqu ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Apa? Akhirnya real, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini real. Dan akhirnya yang luar biasa ibu semuanya, Muhammad
Muhammadiyah pada Ramadan kalau nggak salah itu mengundang para teolog seluruh dunia yang ahli di bidang lingkungan, diundang untuk berpikir bagaimana muncullah teologi muncullah kegiatan itu tentang teolog, tentang lingkungan, dibahas oleh beberapa teolog dari seluruh dunia. Ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah sudah tidak hanya untuk Indonesia, tapi Muhammadiyah berpikir untuk internasional dan seluruh dunia. Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana kita melaksanakan semuanya itu, ibu semuanya? Jadi kalau Ibu Aisyah di tingkat sekolah, tentu yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah atau sarana pembelajaran adalah perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga muncul di guru-guru itu muncul pembelajaran berbasis masalah. Jadi itulah yang kemudian ditangkap oleh dunia pendidikan dengan konsep pembelajaran berbasis masalah. Yang ada problem-based learning, ada project-based learning, dan lain-lain. Ibu yang saya hormati, jadi pemikiran global itu menjadi dasar Aisyah dan Muhammadiyah untuk betul-betul berpikirannya jauh ke depan. Itu yang saya minta semuanya, menjadi role model adalah suatu kewajiban. Memang sulit. Zamannya Ibu Aisyah orang tahajud orang tahu ya aneh. Mesti otomatis bangun malam sholat tahajud itu sudah yang saya katakan ya wajib. Jadi Ibu Aisyah kalau sholatnya itu hanya yang sunnah hanya yang wajib saja itu masih kurang. Karena kita mau menjadi model itu memang membutuhkan pengorbanan perjuangan yang luar biasa. Maaf Mbak Dwi, saya tadi jam berapa saya selesai ya? Saya tuh kalau ngomong oh gitu, 15 menit lagi ya. Ya, ini semuanya zaman era teknologi. Lagi-lagi Allah sudah menyampaikan dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi kalau kamu bisa melintasi langit dan menembus bumi, tembuslah. Ternyata hakikat itu apa ya semuanya? Itulah internet. Jadi apa sudah menggambarkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya nanti akan ada yang namanya internet. Dan sekarang ini semakin menggila, Bu. Apa yang terbaru itu yang Pak saya lupa namanya, bahwa nanti semuanya itu perkembangan apa ini Pak? Bahwa nanti akan terjadi pelepasan besar-besaran alam maya itu, dunia alam maya itu akan terjadi lepasnya udara akan semakin kotor, intinya di situlah. Dan itu tantangan yang terbesar. Dan perkara ini sudah muncul Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita itu bisa menyuruh robot untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Kalau di Jepang bahkan lelaki tidak perlu punya istri, cukup pakai robot selesaikan. Naudzubillah min dzalik. Itu real. Dan inilah dunia yang kita hadapi. Ibu semuanya, apa yang menjadi tugas kita Aisyah? Maka Aisyah sudah disampaikan beberapa di dalam 10 komitmen perempuan berkemajuan, di antaranya bahwa yang pertama itu penguasaan iptek. Ini mau tidak mau Ibu Aisyah tidak boleh tidak. Wah angel tentang ini itu angel, nggak bisa tidak. Saya sekarang sudah 61 tahun dan ibu-ibu masih mau belajar yang macam-macam, saya masih ingin. Saya selalu kalau di kampus itu yang muda-muda yang ngajarin saya, setelah selesai saya bisa, saya kerjakan. Saya bikin YouTube sampai 360 itu yang ngajarin dosen muda. Saya bilang, kamu yang ngajarin malah yang mengimplementasikan saya bilang.
Tadi saya lupa baca puisi juga. Saya punya 20 buku puisi. Betul itu semuanya. Saya ada yang umur ketika 50 tahun usia saya membuat buku puisi tentang Aisyah. Semuanya tentang Aisyah, sejumlah 50 judul. Dan anak saya kalau anak saya itu kalau pernikahan kadonya adalah kado kumpulan puisi saya. Itu rasanya saya lebih bangga. Dan saya bacakan puisi itu ketika anak saya ketika pernikahan maupun ketika akad nikah. Itulah nasihat saya untuk anak saya melalui puisi. Saya kira itu nikmat. Nah, puisi itu sekarang anak-anak kan hilang. Dimana anak-anak TK itu kalau di saya kecil itu ada Tuhanku hanya satu, tidak berayah dan tidak beribu. Itu kan surat Al-Ikhlas. Tapi mana pernah saya mendengar puisi-puisi anak-anak kecil gitu. Coba, jadi itu indah melatih anak lebih sensitif. Ya, oke. Kemudian semuanya, jadi sekarang dituntut peran Aisyah itu tidak hanya manusia, tapi juga peran Aisyah untuk alam. Sehingga LHPP itu yang paling gencar di mana-mana, itu juga memikirkan bagaimana alam itu bisa menjadi tidak bisa spontanitas, tapi kita berusaha dan berbuat untuk yang ke situ. Kemudian yang kedua adalah pelestarian alam, penguatan keluarga sakinah. Aneh kalau kemudian Ibu Aisyah tidak bisa menjadi contoh keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu kalau perlu dibelajarkan menjadi materi rutin di Aisyah, sehingga ada sesuatu yang bisa diimplementasikan oleh masing-masing ibu. Kalau di dunia luar, di Eropa, di Jepang, sekarang sudah tidak ada lagi manusia. Yang ada hanya tinggal orang-orang tua. Sehingga sekarang itu di Jepang membutuhkan tenaga-tenaga muda di Indonesia karena sudah zero demografi. Habis yang muda-muda nggak mau menikah karena bagi mereka repot nikah itu bagi mereka, sehingga yang banyak orang tua lebih senang jadi orang tua jadi sendirian. Kok negara akan membiayai hidupnya ketika dia tua. Ini yang membuat orang Jepang kemarin Korea, Tiongkok itu banyak yang datang ke Indonesia untuk mencari tenaga kerja. Oke, itu menggambarkan bahwa mereka tidak ada agama yang memberikan dasar kuat bahwa yang namanya melahirkan adalah sunatullah. Yang ketiga, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, filantropi berkemajuan. Kita tingkatkan sekarang jumlah amal usaha semakin banyak dan terbiasa kita itu untuk bersedekah. Kemudian aktor perdamaian, partisipatif, kemandirian ekonomi, peran kebangsaan, kemanusiaan universal. Ibu-ibu semuanya, saya tutup ayat ini dengan suatu tuntutan bahwasanya kita itu menjaga kemanusiaan universal, kemanusiaan semesta itu menjadi kewajiban kita semuanya. Sehingga pembelajaran di guru, materi-materi dakwah itu diorientasikan untuk hal ini. Sehingga guru SD, guru TK bagaimana memberikan pembelajaran terkait dengan penguatan atau lingkungan ini. Disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Jadi semuanya kita itu pasangan-pasangan sesuatu bagi kita orang muslim ya suatu sunatullah. Kalau laki sama laki perempuan itu dia suka, dan kemudian dalam rangka untuk menjadikan mendidik berkembang biak sehingga memiliki anak-anak sebagai pegenerasi. Kalau zamannya Nabi Zakaria
ketika Nabi Zakaria budaya ya kudil kita biquwah wa atainahu hukma sabiyya. Itu harapannya apa? Ingin punya anak itu bukan hanya sekedar untuk mengurusi agar saya ketika tua aja yang mengarahkan, membimbing, menyantuni, mendampingi, tidak itu, tapi adalah suatu generasi yang rodiyah yang menjadi penerus mawaliku dari Nabi Zakaria. Itulah doa kita untuk penerus kita, sehingga ke depan akan kita lahirkan generasi-generasi yang rodiyah yang bisa kita andalkan. Silakan, itu sudah saya buatkan mapping, monggo di bawah saja. Kalau saya baca semuanya nanti setelah ibu semakin siang. Saya kira cukup ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan pencerahan. Satu terakhir saya selesai adalah untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwasanya ibu semuanya, tugas kita di dunia itu adalah mengajak kebaikan dan kemudian mencegah kemungkaran. Maka dimanapun ibunya menyebut hati melakukan al-muran, katakanlah hak walau itu pahit rasanya sebuah keberanian. Maka disitulah Bapak Ibu semuanya, ibu semuanya, ketika di suatu lembaga ada yang kurang lempeng, maka harus berani melempengkan. Itu suatu kewajiban. Maka saya mengajak untuk itu sehingga kita itu bisa menjadi penerus dimanapun kita berada. Dan itu menjadi role model, ada suatu kewajiban dan tuntutan. Saya kira itu tidak elok dan tidak pas kalau saya panjang dan lebarkan yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi saya ingin sangat berharap sekali semuanya bekerja di Aisyah yang bersungguh-sungguh sehingga banyak mendapatkan nilai amal soleh, amal ibadah, bagi amal ibadah, dan kekuatan kebajikan yang dilakukan insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah sudah menjanjikan tentang itu. Tapi tidak usah berpikir tentang pahala, tapi lakukanlah sebuah kebaikan karena itu sebuah kebaikan. Dan kemudian yang kedua, dimanapun berada itu semuanya harus berani mengatakannya hak dan walaupun itu pahit rasanya untuk menjadi pelurus dimanapun kita berada. Kita tidak suruh berpikir mau diturunkan apa, tidak perlu berpikir. Saya mungkin di kampus itu ya rodoan. Kalau ada yang kurang benar ya saya tegur. Utamanya sampai seperti orang sempat mikir ini kewamen, tapi saya nggak berpikir itu. Orang mau menurunkan saya silakan, mau memindahkan saya kemana silakan. Yang penting saya ada prestasi yang saya buat di situ yang terbaik dan itu bisa dijadikan contoh di situ. Insya Allah orang tidak akan menilai kita yang kurang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk suatu kebaikan nilai agama Islam dan masyarakat kita sekitar. Tidak perlu kita berpikir siapa yang kita dakwai, siapapun adalah dan amal soleh kita untuk kita dakwai. Nun wal kolami wa mayasturun albiru manitaqo fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.